SMK Negeri 1 Rembang kelas 12 PLC. Saya di sini akan menjelaskan lagi tentang otomotif mengenai electric power steering. Nah, yang pertama itu pengertian dari electric power steering. Electric power steering sendiri itu pada mobil yang kerjanya dibantu oleh motor elektrik untuk meringankan kerja sistem pengemudi. Jadi saat pengemudi menggerakkan setir ini baik ke kanan maupun ke kiri, ini jauh lebih mudah atau jauh lebih ringan. Karena electric power steering ini beda dengan power steering yang menggunakan hidrolis. Kenapa? Karena steering yang menggunakan sistem hidrolis itu lebih berat. Karena dia membutuhkan 8 sampai 10 horsepower untuk menggerakkan. Sedangkan power steering ini tidak membutuhkan sampai segitu. Maka power steering ini memudahkan pengemudi untuk memutar setir atau kemudi. Begitu juga electric power steering itu mempunyai konstruksi yang lebih simpel, mudah dipasang dan ringan. Nah, itu untuk pengenalan electric power steering. Kita bahas mengenai komponen-komponen sistem electric power steering. Yang pertama ada control unit. Nah, control unit ini tidak luput karena apa? Karena ini sebagai otak atau sebagai komputer untuk mengatur kerja motor elektrik berdasarkan informasi dari sensor. Control unit ini juga mendeteksi jika ada malfungsi pada sistem electric power steering yang kemudian terkui sensor. Nah, ini untuk digambar ini kayak gini. Tapi untuk yang di rangkaian itu sensornya terletak di sini. Nah, ini terkui sensor ini berada di kolom setir dengan tugas apa ini fungsinya dari terkui sensor ini. Nah, terkui sensor sendiri berfungsi untuk memberi informasi ke control unit, ke ECU. Untuk apa? Untuk memberitahu jika setir mulai diputar oleh pengemudi baik ke kanan maupun ke kiri, atau memberi informasi ke motor elektrik bahwa kemudi diputar ke kanan atau ke kiri. Lanjut ke motor elektrik. Nah, ini motor elektrik sendiri di sini. Jadi saya ini tabung ini. Nah, ini motor elektrik. Motor elektrik ini berfungsi membantu untuk meringankan pengemudi untuk memutar setir baik ke kanan maupun ke kiri. Lanjut ke vehicle speed sensor. Vehicle speed sensor ini fungsi terletak di gearbox yang berfungsinya untuk memberitahu control unit berapa kecepatan mobil. Jadi ECU ini diberi informasi kecepatan mobil oleh vehicle speed, kemudian ini memerintahkan ke motor elektrik. Kemudian indikator elektrik. Indikator elektrik ini lampu indikator ini. Nah, berfungsi apa? Ketika lampu ini menyala, ini untuk memberitahu atau sebagai indikator electric power steering bila sistem pada electric power steering sedang standby, dan sebagai indikator malafungsi pada sistem electric power steering. Kemudian ada relay. Nah, relay ini berfungsi sebagai saklar elektrik yang dapat menghidupkan atau mematikan motor elektrik dengan menggunakan kontrol dari rangkaian elektronik control unit electric power steering. Nah, jadi jika menggunakan relay itu lebih aman. Kemudian ada engine control unit. Nah, ini juga tidak kalah penting dalam sistem electric power steering. Engine control unit ini berfungsi untuk mengirim informasi kecepatan putaran mesin atau kecepatan kendaraan ke control unit electric power steering yang nantinya akan diteruskan ke motor elektrik. Nah, itu komponen-komponen. Kita lanjut ke cara kerja. Selanjutnya kita lanjut ke cara kerja sistem electric power steering. Nah, ini untuk cara kerjanya. Ketika kunci kontak di-on-kan, kontrol unit electric power steering ini akan mendapatkan arus yang nantinya akan diteruskan ke indikator ini. Indikator power steering ini akan menyala. Nah, begitu pula arus dari
kontrol unit ini diteruskan ke motor elektrik ini. Jadi motor elektrik ini pada posisi standby. Nah, saat sudah kunci kontak udah on dan menyala, saat setir diputar ke kanan atau ke kiri, torque sensor, nih torque sensor ini yang letaknya di sini. Nah, ini membaca pembacaan gerakan atau putaran mesin, sehingga nanti dia akan mengirimkan sinyal ke ECU. Dan ECU ini nanti mengatur motor elektrik ini supaya setir ini digerakkan lebih ringan atau diputar lebih ringan. Pada saat kecepatan mobil melebihi 80 sampai 100 km per jam, motor elektrik ini dinonaktifkan. Kenapa? Untuk mengamankan apabila kondisi kendaraan kencang atau berjalan 80 sampai 100 km per jam, setir ini tidak akan oleng atau lebih mudah dikendalikan. Nah, itu nanti akan dinonaktifkan di motor elektrik ini. Nah, begitu untuk cara kerja sistem elektrik power steering. Itu yang dapat saya jelaskan. Semoga teman-teman yang nonton video ini dapat belajar dari saya. Dan sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.